Hadiah penyelesaian level 6. Senjata tingkat 8, Bilgen's Longsword. Bilgen's Longsword, daya tahan 500/500. Deskripsi: pedang panjang yang menemani mercenary Bilgen, yang menciptakan nama untuk dirinya sendiri pada medan perang selama 30 tahun. Awalnya, ini hanya pedang panjang yang bagus, tapi saat menyerap darah bersama dengan Bilgen, pedang ini berisi aura menyeramkan. Kemampuan berserker, peningkatan daya tahan. Hadiah level 7, Ronald Armor. Deskripsi: sebuah armor yang dikenakan sepanjang hidup Ronald, knight yang berkeliling di kerajaan Alois. Memiliki fungsi secara otomatis memulihkan bagian yang rusak setelah berulang kali hancur dan diperbaiki. Jika kau menyelesaikan level 8, kau bisa menggunakannya di kenyataan melalui inventory. Aku perlu memeriksa item yang kudapat dari Hobgoblin itu juga. Notifikasi sistem menyampaikan, "Selamat datang pada tutorial Kang Hyun. Anda telah menyelesaikan level 7. Aku tidak menduga akan menyelesaikannya dalam sekali jalan, tapi selama ini tidak membutuhkan waktu lebih dari seminggu." Kemudian, notifikasi sistem kembali muncul, level 8. Melihat itu, Kang Hyun pun kaget. Lanjut, notifikasi sistem menyampaikan, "Apa kepercayaan Anda?" "Kepercayaan?" ucap Kang Hyun di sana setelah membaca notifikasi dari sistem tersebut. Sejenak Kang Hyun hanya diam. Tiba-tiba terjadi sesuatu di sana. "Apa yang terjadi? Tempat ini?" ucap Kang Hyun sembari melihat ada banyak retakan yang muncul di sana. Lambat laun, tempat itu pun semakin hancur. Kang Hyun pun terjatuh. "Ah, tidak!" teriak Kang Hyun karena terjatuh ke dalam sebuah dimensi. "Ah!" teriak Kang Hyun sembari terjatuh semakin dalam. Kemudian, terlihat Kang Hyun sedang terpejam mata di sana. Tiba-tiba Kang Hyun tersentak dan membuka mata. Sembari bingung, Kang Hyun berada tepat di jalan di keramaian orang-orang yang sedang berlalu lalang. "Ini?" ucap Kang Hyun sembari memperhatikan lingkungan di mana dia berada. Namun tiba-tiba, orang yang jalan di depannya bisa menembus dirinya seperti hantu. Apa dia baru saja menembusku? Apa aku dalam berwujud seperti Rose sekarang? Ini kali pertama aku melihat sebuah kota di tutorial. Kalau begitu, apa ini bumi? Pikir Kang Hyun kala itu. Lalu, Kang Hyun melihat makhluk yang berbeda dengan manusia di depannya. Tidak, orang-orang itu, mereka bukan manusia. Orang-orang yang di sana, baik itu pria, wanita, bahkan anak-anak yang dilihatnya, semuanya bukan manusia. Kemudian, Kang Hyun melihat sesuatu yang membuatnya ternotis. "Wow, dia berkontak mata denganku. Dia menatapku seperti orang gila. Apa dia bisa melihatku?" pikir Kang Hyun dalam benaknya. Namun, dari tatapan makhluk itu, pandangannya seakan melihat situasi yang lain. "Tidak, ini bukan," gumam Kang Hyun menyadari sesuatu. "Dia bukan sedang melihatku." Tiba-tiba, para monster muncul dari arah belakang di mana Kang Hyun berdiri. Sontak, makhluk yang seperti manusia itu pun berlari berhamburan menyelamatkan dirinya. Tempat itu semakin chaos karena adanya monster yang sangat banyak menyerang tempat itu. Ada monster yang pernah kulihat sebelumnya, dan monster yang belum pernah aku lihat. Ini level yang berbeda dibandingkan dengan dungeon opening yang kurasakan 2 bulan yang lalu. Ini seperti adegan pada akhir dunia. Kemudian, notifikasi sistem muncul tepat di depan mata Kang Hyun. Sisa waktu hingga penyelesaian koneksi dengan dimensi Haken. 4 tahun, 278 hari, 23 jam, 32 menit, 24 detik. Apa bumi akan terlihat seperti ini dalam 5 tahun? Pikir kembali Kang Hyun setelah membaca notifikasi sistem yang muncul di depannya. Lalu terlihat Kang Hyun menjadi sangat kecil, seperti ada sesosok makhluk yang sedang memperhatikannya. Kang Hyun pun menyadari seperti ada sesosok makhluk di atasnya. Kemudian Kang Hyun pun menoleh melihat sesuatu itu. Ternyata apa yang dirasakan Kang Hyun tadi, yang ada di atasnya adalah sesosok monster yang sangat besar. Bahkan besarnya melebihi gedung-gedung yang ada di sana. Monster raksasa itu pun ikut juga menyerang tempat itu. Kang Hyun kaget melihat makhluk raksasa itu menyerang ke arah di mana dia berada. Dengan sangat cepat, serangan monster raksasa itu tepat menimpa di mana Kang Hyun berdiri. Namun seketika, kondisi yang chaos itu terlihat sirna, menghilang dari Kang Hyun.
Setelah itu, muncul sinar yang sangat terang, menyinari dan menerangi di mana Kang Hyun berada. Apa yang barusan tadi? Apa itu tadi juga monster? Pikir Kang Hyun kala itu, sembari terlihat tempat di mana Kang Hyun berada berubah menjadi putih terang. Bagaimana perasaanmu? Ucap seseorang ke Kang Hyun. Lalu, Kang Hyun melihat sesuatu yang bercahaya muncul menghampirinya. Apa kau dewa? Atau semacamnya? Ucap Kang Hyun ke makhluk itu. Bukan, sederhananya kau bisa menganggapku semacam administrator dimensional. Jawab makhluk itu menjelaskan. Administrator? Ucap Kang Hyun dengan raut wajah bingung. Level ini memiliki wawancara denganku. Silahkan tanyakan apapun padaku soal hal yang ingin kau ketahui. Ini juga waktu yang berharga untuk diriku menanyakan sesuatu. Jelas kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Yang baru saja kulihat tadi. Apa bumi akan menjadi seperti itu dalam 5 tahun? Tanya Kang Hyun tanpa ragu. Itu tergantung apa yang kalian semua lakukan mulai dari sekarang. Jawab makhluk itu dengan singkat. Aku tidak mengerti. Jika kau sosok yang agung, kenapa kau tidak hentikan situasi ini sendiri? Tanya kembali Kang Hyun. Seperti yang kukatakan tadi, aku hanyalah administrator, bukan seorang guardian. Aku hanya menjaga keseimbangan. Status window dan tutorial yang kuberikan padamu itu hal terbaik yang bisa aku lakukan. Jelas kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Sekarang boleh aku bertanya padamu? Ucap makhluk itu ke Kang Hyun bertanya. Ah ya, jawab Kang Hyun. Tuan Kang Hyun, kepercayaan apa yang memandumu? Dan untuk apa kau hidup selama ini? Ucap makhluk itu bertanya. Omong kosong apa? Pertanyaan itu cukup dalam. Kenapa kau menanyakan itu? Balas Kang Hyun kembali ke makhluk itu. Setelah mengamati manusia saat event ini, katakan saja bahwa aku menjadi penasaran. Semua makhluk hidup itu menarik, tapi manusia sangatlah menarik. Jawab makhluk itu ke Kang Hyun. Mengamati, penasaran, untuk beberapa alasan, itu membuatku sangat kesal. Gumam Kang Hyun. Kalau begitu, kurasa kau belum cukup mengamati. Ucap Kang Hyun sembari tersenyum sinis ke makhluk itu. Setidaknya di lingkunganku, tidak ada yang hidup memikirkan soal hal seperti itu. Kami hanya berjuang untuk menjadi sedikit lebih bahagia sejak terlahir. Kami terus berusaha bertahan hidup setiap harinya. Jelas Kang Hyun ke makhluk itu. Apa kau memiliki sesuatu yang ingin kau lindungi, Tuan Kang Hyun? Tanya kembali makhluk itu. Adik kurang ajarku dan orang tuaku. Aku harus melindungi keluargaku. Jawab singkat Kang Hyun dengan bangga diri. Apa kau pernah berpikir untuk menjadi seorang pahlawan? Tanya kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Omong kosong apa itu? Gumam Kang Hyun dalam benaknya, sembari kaget mendengar pertanyaan dari makhluk itu. Setelah mati beberapa kali, aku tahu posisiku. Posisi yang keren, tapi melakukan itu bukanlah untuk diriku. Ucap Kang Hyun menjawab dengan santainya. Dari apa yang kuamati, pahlawan memang memiliki bakat natural. Kau Tuan Kang Hyun dekat dengan sosok yang tidak berbakat. Balas makhluk itu ke Kang Hyun. Apa dia sedang mencari masalah denganku? Gumam Kang Hyun sedikit kesal mendengar ucapan makhluk itu. Tapi secara pribadi aku adalah penggemarmu Tuan Kang Hyun. Melihatmu mengalahkan tutorial, kau tidak tahu semenyenangkan apa itu untukku. Ungkap makhluk itu ke Kang Hyun. Kau sebut itu menyenangkan? Dia administrator yang sadis. Masa depan bumi. Hah? Tunggu, apakah? Pikir Kang Hyun yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Hai Tuan Administrator, level kelima, di mana temanya adalah kebijakan. Apa tugasnya memang terus berubah seperti itu? Tanya kembali Kang Hyun ke makhluk itu. Mendengar pertanyaan itu dari Kang Hyun, sang administrator itu terlihat hanya diam. Waktu habis. Ini menyenangkan Tuan Kang Hyun. Kemudian notifikasi sistem muncul di depan Kang Hyun. Selamat, Anda telah menyelesaikan level 8. Apa? Ucap Kang Hyun kaget setelah membaca notifikasi sistem itu. Tutorial hanyalah sebuah awal. Akan lebih banyak ujian yang menantimu. Ucap makhluk itu. Tunggu, sahut Kang Hyun. Dan entah kau ingin atau tidak Tuan Kang Hyun, aku yakin kau akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia. Lanjut ucap makhluk itu ke Kang Hyun. Tunggu, jadi di level kelima adalah ulahmu. Teriak Kang Hyun sembari menuduh sang administrator itu. Selamat karena telah menyelesaikan tutorial Tuan Kang Hyun. Ucap kembali makhluk itu ke Kang Hyun. Hei, kau. Dasar kepar. Teriak Kang Hyun terhenti.
karena Kang Hyun dengan cepat telah menghilang. Dan benar saja, tubuh Kang Hyun pun sirna dari dimensi itu, yang hanya meninggalkan sang administrator di sana. Aku akan menantikannya Tuan Kang Hyun, ucap sendiri sang administrator kala itu. Kemudian notifikasi sistem muncul kembali. Anda adalah orang ke-62 yang menyelesaikan tutorial. Anda telah mendapatkan gelar tutorial graded. Seperti yang kuduga, stick 5 itu perbuatanmu kan? Hei, sialan kau, gumam Kang Hyun dalam benaknya, memaki sang administrator itu. Teriak Kang Hyun seketika terbangun dari tidurnya, namun teriakannya tak bisa keluar, dikarenakan mulutnya telah disumbat. Tak lama Kang Hyun pun tersadar bahwa mulutnya telah tersumbat sesuatu. Hah? Apa ini? Ucap Kang Hyun sembari mengeluarkan benda yang menyumbat mulutnya itu. Kau sudah bangun? Kukira kau akan berteriak, jadi aku menutup mulutmu terlebih dahulu. Terang Ah Hyun ke kakaknya. Tapi, apa kau benar-benar harus memasukkan kaos kaki ke mulutku? Jika kau kecewa, maka bangunkanlah dengan lebih tenang. Melihat dari wajahmu, kau gagal lagi kan? Menurutmu, berapa lama waktu yang dihabiskan kali ini? Ucap Ah Hyun bertanya, sembari tersenyum meremehkan kakaknya itu. Hei, sahut Kang Hyun dengan raut wajah tengilnya. Status window, ucap Kang Hyun, memunculkan jendela sistem miliknya, yang membuat Ah Hyun kaget di sana. Apa kau lihat itu? Kekuatan saudaramu ini. Kurasa sekarang aku adalah orang yang dapat diandalkan. Ucap Kang Hyun ke adiknya itu dengan menyombongkan dirinya. Tidak, aku tidak bisa melihatnya, sahut Ah Hyun sembari melihat kesombongan kakaknya itu. Syukurlah, sekarang hasilkan sejumlah uang. Aku membuatkan sarapan untukmu pagi ini sebagai hadiah spesial. Ucap kembali Ah Hyun ke kakaknya sembari pergi meninggalkan kamar kakaknya itu. Setidaknya kau bisa memberiku selamat sedikit. Dasar orang berhati dingin. Tidak heran kau tidak punya pacar. Ucap sinis Kang Hyun ke adiknya itu. Tiba-tiba dengan sangat cepat Kang Hyun terkena lemparan gagang sutil ke wajahnya. Kemudian terlihat ruangan dapur rumah tinggal Ah Hyun dan Kang Hyun sudah sangat bersih di pagi hari. Aku pergi, ucap Ah Hyun berpamitan ke kakaknya untuk pergi bekerja. Oke, jawab singkat Kang Hyun sembari melihat status window miliknya. Ucap Kang Hyun sembari berpikir karena melihat isi status windownya. Gelar yang kudapatkan setelah menyelesaikan stick 8. Melihat hal itu, efeknya tidak terlalu hebat. Terlihat isi notifikasi sistem milik Kang Hyun. Tutorial graded. Deskripsi, gelar yang diberikan pada mereka yang telah menyelesaikan ke-8 stick. Efek, semua start plus 2. Ucap kembali Kang Hyun melihat sesuatu keterangan di sistemnya. Kau tidak bisa menumpuk gelar, gumam Kang Hyun dalam benaknya sembari juga bertanya sendiri. Diperlihatkan lagi status window Kang Hyun. Nama Kang Hyun, gelar The Unyielding plus 1 lagi. Seperti yang diduga, ucap kembali Kang Hyun setelah membaca kembali notifikasi sistemnya. Kecuali gelar yang dipilih, semua efek lainnya hanya ditambahkan 50%. Kalau begitu, tentu saja aku harus menerapkan gelar tutorial graded. Ditampilkan status window Kang Hyun yang terbaru. Nama Kang Hyun, gelar tutorial graded plus 1 lagi. Level 28, strength 21 plus 2,5, agility 19 plus 2,5, stamina 20 plus 2,5, magic 20 plus 2,5, additional stat 0, unique ability resurrection ability, intermediate swordsmanship rank D, basic shield skill rank F, basic crossbow skill rank F, skill lion roar of wrath rank C, intermediate physical regeneration rank B, one cut to Hellfest rank A, giant's power rank B. Dan hehehe, aku sudah menantikan saat-saat ini, ucap Kang Hyun sembari mau mengambil sesuatu dari dalam box yang ada di sampingnya. Ternyata isi box itu sebuah buku yang beraura ungu yang didapatkannya dari Hobgoblin yang pernah dikalahkannya tempo hari. Item misterius yang kudapatkan setelah mengalahkan Hobgoblin, ucap Kang Hyun sembari memegang buku itu. Tunjukkan sifat aslimu, lanjut ucap Kang Hyun memberi perintah. Lalu sistem notifikasi muncul. Magic Explosion rank E. Deskripsi, sebuah skill book yang membuat Anda bisa mempelajari skill Magic Explosion rank E. Ability menambahkan Magic Orb dengan kekuatan ledakan. Sebuah skill book.
Gumam Kang Hyun dengan serius. Seketika, tubuh Kang Hyun bergetar. Luar biasa! Teriak Kang Hyun dalam hatinya, sembari mengancungkan buku skill book itu. Ternyata setelah 4 bulan berteriak di tempat terbuka, Kang Hyun menguasai seni teriakan dalam mode hening. Notifikasi sistem menyampaikan, apa Anda ingin mempelajari skill Magic Explosion rank E? Tentu saja sialan, ucap Kang Hyun ke jendela sistem di depannya. Kemudian, notifikasi sistem muncul kembali. Anda telah mendapatkan skill Explosion rank E. Lalu, buku skill book itu yang dipegang Kang Hyun perlahan menghilang. Hebat, mengatur lootnya sudah selesai. Sekarang karena sudah selesai, haruskah aku mulai melamar masuk ke sekolah pelatihan kemampuan Awaken? Ucap Kang Hyun kala itu dengan ekspresi yang bersemangat. Kemudian, scene berpindah di sebuah kota yang terdapat pusat pendaftaran pelatihan Awakener baru. Namaku An Miyong. Aku adalah seorang pegawai negeri yang baru diangkat. Tugas pertamaku ada di sekolah pelatihan kemampuan Awaken, tempat di mana mereka yang sudah menyelesaikan tutorial harus lewati untuk mendapatkan sertifikat mereka. Sistem pelatihan negara kami untuk para kemampuan Awaken dikatakan sudah berkembang pesat, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Aku yakin ini karena sistem yang sama sudah ada. Mereka mungkin para pemula, tapi mereka adalah para pahlawan masa depan. Bukankah menyaksikan awal dari perjalanan mereka sangat bermanfaat? Begitulah yang kukira beberapa jam yang lalu. Permisi, ucap wanita itu dengan tubuh yang gemetar. Ucap lagi wanita itu dengan ekspresi yang sangat ketakutan dikarenakan melihat sesuatu di hadapannya. Kau harus menunjukkan identitasmu padaku. Lanjut ucap wanita itu bertanya sembari melihat data dokumen dari Kang Hyun untuk mencocokkan foto dokumennya dengan sosok aslinya yang terlihat sangat menyeramkan seperti seorang psikopat. Wanita yang bernama An Miyong itu terus memperhatikan foto dokumen Kang Hyun yang sangat berbeda dengan aslinya. Apa? Ucap Kang Hyun ke wanita itu dengan wajah yang seperti mengancam. Teriak wanita resepsionis itu ketakutan. Kenapa kau melakukan ini padaku? Ucap wanita itu sembari gemetar dan menangis ketakutan. Sahut Kang Hyun bingung melihat tingkah wanita resepsionis itu. Tidak, apa masalahnya? Ucap Kang Hyun panik di sana. Apa yang terjadi? Ucap orang-orang yang melihat situasi wanita resepsionis dan Kang Hyun kala itu. Kang Hyun pun menyadari akan hal itu. Apa dia membuat nona itu menangis? Apa dia mengancamnya? Bisik-bisik kedua orang itu. Ada juga orang yang memandang Kang Hyun dengan sinis. Dan ada yang memvideokan kejadian di sana. Tidak, tunggu. Aku tidak melakukan apapun. Jelas Kang Hyun dengan panik kala itu. Apa ada masalah? Ucap seseorang ke mereka berdua. Instruktur Kim Il-hyun, panggil wanita resepsionis itu. Sepertinya prosesnya berjalan agak lambat. Apa ada masalah? Lanjut ucap Kim Il-hyun sembari menghampiri mereka. Tiba-tiba Kim Il-hyun ternotis setelah melihat orang yang ada di hadapannya. Ternyata orang yang membuat Kim Il-hyun terkaget adalah Kang Hyun. Dia terlihat tidak asing, pikir Kim Il-hyun dalam benaknya setelah melihat Kang Hyun di sana. Suara itu terdengar familiar, pikir juga Kang Hyun setelah melihat Kim Il-hyun yang menghampirinya itu. Bolehkah aku melihat itu sendiri? Pinta Kim Il-hyun ke wanita resepsionis. Silahkan, jawab wanita itu. Kang Hyun, kau terlihat berbeda dari fotomu kan? Ucap Kim Il-hyun sembari memperhatikan foto dokumen Kang Hyun. Lihat, penampilanku berubah karena skill. Tapi aku bersumpah, itu benar-benar diriku. Jika kau belum yakin, aku bisa melakukan sidik jari atau tes DNA. Terang Kang Hyun. Apa kau sudah menyelesaikan tutorial sampai ke stage 5? Tanya Kim Il-hyun. Iya, itu benar. Jawab singkat Kang Hyun. Aku menurunkannya agar tidak terlihat mencolok. Gumam Kang Hyun dalam benaknya. Levelmu 12. Itu cukup tinggi. Apa kau pernah melakukan raid Dongyeon secara ilegal? Tanya kembali Kim Il-hyun ke Kang Hyun. Hah? Aku menurunkannya lebih dari setengah, tapi itu masih terlalu tinggi. Gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Aku pernah melakukan beberapa kali sebelum hukum itu ditetapkan. Jawab Kang Hyun kembali. Aku mengerti. Apa sebenarnya main strength yang kau tuliskan dalam unik ability milikmu? Tanya kembali Kim Il-hyun. Itu secara sementara menggandakan kekuatanku. Jawab santai Kang Hyun ke Kim Il-hyun. Terima kasih atas kerjasamamu. Tinggal satu hal lagi, ucap Kim Il-hyun.
Dia banyak bertanya, gumam Kang Hyun. Di stage 3, seorang individu awaken menerima sebuah skill. Di stage 4, sebuah aksesoris. Dan di stage 5, skill lainnya. Aku harus melihat hadiah itu semua sekarang, pinta Kim I-hyun. Teliti sekali ya. Gumam kembali Kang Hyun sembari bersiap menunjukkan skillnya. Baiklah, ini adalah skill yang kudapatkan dari penyelesaian stage 3, ucap Kang Hyun. Kemudian Kang Hyun menggigit lengannya sendiri di depan Kim I-hyun. Melihat itu, Kim I-hyun pun kaget. Terlihat di lantai darah Kang Hyun menetes. Lalu Kang Hyun bersiap menunjukkan skillnya tersebut ke Kim I-hyun. Terlihat luka dari hasil gigitannya sendiri mengeluarkan aura ungu. Perlahan luka tersebut menghilang, kembali seperti semula. Skill pemulihan diri, ucap Kim I-hyun, menyadari salah satu skill yang ditunjukkan Kang Hyun. Dan untuk stage 4 cincin ini menunjukkan benda artefak hadiah dari stage 4 yang didapatnya. Dan untuk stage 5, oh benar, aku mengubah Giant Power menjadi Main Strength sebagai unik ability milikku. Gumam kembali Kang Hyun dalam benaknya. Itu adalah skill yang menanamkan fear pada musuh-musuh di sekitar. Apa tidak masalah jika aku menggunakannya di sini? Lanjut ucap Kang Hyun ke Kim I-hyun. Ya, silakan gunakan sesukamu, jawab Kim I-hyun. Baiklah kalau begitu, sahut kembali Kang Hyun. Di tengah antrian untuk mendaftarkan diri sebagai awakening, terlihat seseorang berambut pirang dan beranting yang sedang berbaris mengantri. Seketika, dia menyadari sesuatu. Tunggu, orang itu, pikir anak yang berambut pirang itu sembari terlihat Kang Hyun di sana sedang bersiap menarik nafasnya dalam-dalam untuk mengeluarkan skill teriakan miliknya. Jeon Wudong, Goblin Slayer. Anak berambut pirang itu sejenak mengingat rekaman dari pertarungan Kang Hyun beberapa waktu yang lalu. Anak itu pun menyadari sesuatu dari skill yang akan dikeluarkan Kang Hyun di sana. Dengan cepat dan kuat, anak itu pun menutup telinganya sendiri dengan kedua tangannya. Ah! Teriak Kang Hyun di ruangan itu. Apa-apaan? Ucap orang-orang di sana merasa sakit karena teriakan skill dari Kang Hyun. Ahem. Ucap Kang Hyun setelah menghentikan teriakannya. Sembari terlihat juga Kim I-hyun masih menutup telinganya. Kemudian Kim I-hyun terkaget dengan skill yang baru saja dikeluarkan Kang Hyun padanya. Apa itu cukup untukmu? Tanya Kang Hyun ke Kim I-hyun. Itu cukup. Kalau begitu, Tuan Kang Hyun, silakan langsung menuju lantai pertama dari gedung Gunmo di sebelah. Ucap Kim I-hyun menjelaskan ke Kang Hyun. Sembari terlihat, mereka terus diperhatikan oleh anak yang berambut pirang itu. Sejenak, anak itu pun terdiam di sana. Seketika, ekspresi wajah anak itu pun berubah. Dia tersenyum menjijikkan seperti seorang psikopat ke arah Kang Hyun.